Saat film dimulai, kita langsung disuguhkan dengan adegan dari sebuah game online baru bernama Stay Alive. Game bergenre survival horror ini sedang dalam tahap uji coba, dan yang kebetulan mencoba adalah seorang gamer profesional bernama Loomis. Di layar, kita melihat Loomis memainkan karakter pria yang ditugaskan untuk memecahkan berbagai misteri di dalam game tersebut. Namun, percobaan pertama itu berakhir tragis. Karakter yang dimainkan Loomis tewas mengenaskan, tergantung persis seperti jebakan yang ada di dalam game. Saat itu juga, Loomis langsung mentelepon temannya Jimmy dan bercerita bahwa game ini benar-benar membuat detak jantungnya serasa melonjak. Tapi tidak lama setelah bermain Stay Alive, Loomis mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Kalau biasanya suasana rumahnya terang-terang saja, kali ini ia merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Dan kalau diperhatikan lebih seksama, memang ada sekelebot bayangan misterius yang seolah mengintai, menunggu waktu untuk melakukan sesuatu pada Loomis. Sampai akhirnya, tibalah momen ketika Loomis benar-benar menyadari bahwa dirinya sedang terancam. Tanpa angin, tanpa hujan, sosok makhluk yang ia lihat di dalam game kini muncul di dunia nyata, tepat di hadapannya. Loomis tak punya waktu lagi untuk menghindar. Semua berakhir dengan cara yang sama. Ia tewas tergantung persis seperti karakter yang ia mainkan dalam game Stay Alive. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Jimmy, seorang karyawan kantor yang hidupnya terbilang biasa saja. Di tempat kerja, Jimmy memiliki seorang atasan bernama Miller, yang kebetulan juga seorang gamer. Miller tidak pernah bosan membahas dunia game kepada Jimmy. Bahkan ketika Jimmy sendiri tidak terlalu tertarik membahas hal itu saat bekerja. Di tengah obrolan tersebut, Jimmy menerima telepon dari orang tua Loomis yang baru saja tiba dari luar kota. Mereka mengabarkan bahwa Loomis ditemukan tewas dan pemakamannya akan dilakukan siang ini. Mendengar kabar itu, Jimmy langsung bergegas menuju lokasi pemakaman. Sesampainya di sana, Jimmy memperhatikan keberadaan seorang perempuan bernama Katie yang sibuk mengambil foto di sekitar area pemakaman. Ternyata, Katie hadir karena diundang oleh adik Loomis. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, adik Loomis memberikan konsol game milik kakaknya kepada Jimmy. Menurutnya, konsol itu tidak akan terpakai lagi karena ia harus fokus pada sekolah. Setelah itu, kita dialihkan ke sebuah internet cafe ternama di pusat kota. Warung game ini dimiliki oleh dua teman dekat Jimmy, yaitu October dan Finn. Tanpa banyak basa-basi, Jimmy mengajak Finn dan October untuk mencoba game terbaru yang belum merilis secara resmi, yaitu Stay Alive. Dan tidak berhenti sampai di situ, Jimmy juga mengundang salah satu temannya yang terkenal sebagai gamer garis keras, seorang pria bernama Swing. Dengan segala atribut gaming yang selalu ia pakai, Swing memang sangat dikenal di kalangan para gamer. Masih belum cukup, Jimmy juga mengundang Katie untuk ikut bermain karena ia membutuhkan lebih banyak orang untuk bisa menamatkan game tersebut. Setelah semuanya berkumpul, seluruh persiapan pun mulai disusun serapi mungkin. Bahkan, Miller, atasan Jimmy, memutuskan ikut bermain dari ruang kantornya. Hanya butuh beberapa menit sejak game dimulai, mereka berlima ditambah Miller langsung dibuat bingung. Bukannya langsung masuk ke gameplay, mereka diarahkan ke sebuah tampilan teks berjudul The Prayer of Elizabeth. Anehnya, teks ini tidak bisa di-skip meski tombol apapun sudah ditekan berkali-kali. Wing berpendapat bahwa mungkin game ini membutuhkan interaksi suara. Akhirnya, mereka mulai membaca teks tersebut keras-keras tanpa ada satupun yang sadar bahwa kalimat itu sebenarnya adalah perjanjian dengan iblis. Come to me, clouds. The cover of night bear witness. Dengan membaca teks itu, secara otomatis mereka telah menyetujui seluruh risiko yang menyertai Stay Alive. Setelah ritual itu selesai, barulah mereka diperbolehkan membuat karakter masing-masing. Dan begitu semuanya siap, opening dari game Stay Alive pun resmi dimulai.
Setelah berhasil masuk ke dalam dunia game Stay Alive, keenam pemain ini langsung dilempar ke sebuah pelataran rumah yang tampak tua dan mengerikan. Di tempat inilah mereka harus menghadapi berbagai jenis iblis yang bisa muncul secara tiba-tiba. Aturannya sederhana, jika iblis itu berhasil dikalahkan, karakter mereka tetap selamat. Tapi ada satu hal penting. Setiap kali iblis tumbang, mereka harus menggunakan setangkai bunga mawar untuk melenyapkannya secara permanen. Masalahnya, item bunga mawar itu sangat langka. Hanya muncul di spot-spot rahasia yang lokasi tepatnya sama sekali tidak disebutkan di dalam game. Mau tidak mau, mereka harus menelusuri setiap sudut sambil berharap bisa menemukannya. Tapi karena merasa tertantang, karena pemain ini tetap melanjutkan permainan. Tanpa terasa, mereka sudah menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Iblis-iblis kecil berhasil mereka habisi tanpa rasa takut dan mereka mulai merasa cukup percaya diri melanjutkan ke area berikutnya. Sampai akhirnya setelah melewati area pemakaman, karakter yang dimainkan Miller harus terpisah dari 5 temannya. Dalam kondisi sendirian, Miller melihat sebuah foto wanita berbaju merah bernama Elizabeth Bathory. Namun sayangnya, karena Miller tidak lagi memiliki item bunga mawar, ia tidak punya cara untuk melawan. Alhasil, karakter Miller dibunuh oleh Elizabeth secara brutal. Sementara teman-temannya hanya bisa bertanya lewat voice chat di mana lokasi Miller sebelum ia tewas. Waktu berjalan dan situasi masih aman bagi para pemain lainnya. Tetapi berbeda bagi Miller. Di dunia nyata, ia mulai merasakan teror di dalam ruang kantornya. Ia merasa ada sesuatu yang memperlihatkan diri, seolah-olah sosok yang mengejarnya di game kini berdiri tepat di sudut ruangan. Apalagi kondisi kantor sudah sepi total, hanya ada dia seorang. Karena waktu sudah terlalu malam, Jimmy dan teman-temannya berhenti memainkan game itu dan memutuskan untuk pulang. Tapi berbeda dengan yang lain, Miller tidak bisa merasakan tenang. Di ruangan kantornya, bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan dan teror itu terus mengikutinya tanpa memberikan celah. Hingga akhirnya nasib Miller berakhir tragis. Ia tewas dengan cara yang sama persis seperti karakter game tersebut. Ia dihabisi oleh Elizabeth Bathory. Keesokan harinya, Jimmy dikejutkan oleh kerumunan polisi yang memenuhi kantor. Ia benar-benar tidak menyangka atasannya tewas tepat setelah mereka semua bermain game bersama. Dan setelah melihat kondisi korban, jelas terlihat bahwa cara kematian Miller sama persis dengan apa yang terjadi di dalam game Stay Alive. Namun kabar itu sama sekali tidak membuat Finn panik. Justru, Finn menganggap game itu sangat seru dan berniat memainkannya lagi seorang diri tanpa menunggu keempat temannya. Di sisi lain, Jimmy dan Swing mulai merasakan kejanggalan. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin game yang belum dirilis ini sebenarnya terkutuk? Apakah kematian karakter di dalam game akan meniru kematian pemainnya di dunia nyata? Karena firasat mulai tidak enak, mereka langsung mencari Finn yang ternyata sudah kembali memainkan game Stay Alive. Saat diperiksa, karakter Finn seharusnya tewas tertabrak kereta kuda. Tapi untungnya, Finn sempat nge-pause tepat waktu. Kematian belum menimpanya dan ia memutuskan keluar untuk mencari angin. Beberapa jam kemudian, Jimmy kembali ke kantornya untuk mencari info tentang kematian Loomis. Dari berbagai bukti yang ia temukan di internet, ia akhirnya tahu bahwa Loomis juga tewas tepat setelah bermain Stay Alive, persis seperti Miller. Masalahnya, informasi itu sama sekali tidak diketahui Finn yang saat itu masih di luar. Dan justru bukan Finn yang sedang mencari angin, tetapi dirinya yang dicari oleh sesosok iblis dari game tersebut. Dalam kondisi panik, ia hampir menabrak pohon dan terpaksa keluar dari mobil. Sempat ada sedikit harapan ketika ia menerima telepon dari Oktober, tetapi semua bantuan itu sia-sia. Iblis dari game sudah terlalu dekat dan pada akhirnya Finn tewas tertabrak kereta kuda. Kejadian yang sama persis dengan apa yang dialaminya di dalam game sebelumnya. Sampai di sini, semakin jelas bahwa serangkaian kematian ini bukan kebetulan. Jimmy mulai menyadari bahwa semua orang di sekelilingnya bisa saja menjadi korban berikutnya.
Dalam kondisi genting seperti ini, para polisi tentu saja tidak langsung percaya dengan semua penjelasan Jimmy dan Wing. Menurut mereka, alasan bahwa sebuah game online bisa membunuh pemainnya terdengar terlalu mengada-ngada. Bahkan salah satu polisi justru menyepelekan ucapan mereka. Ia sengaja memainkan game Stay Alive sambil terus berkata bahwa tidak mungkin sebuah game mampu menghabisi nyawa manusia. Dan seperti yang bisa ditebak, ketika seorang polisi sudah meremehkan hal semacam itu, nasibnya biasanya tinggal menunggu waktu saja. Setelah olah TKP selesai, Jimmy harus menghadapi kenyataan pahit bersama 3 temannya. Perdebatan mulai muncul, terutama ketika mereka mulai menyalahkan Jimmy karena telah mengajak mereka semua mencoba game tersebut. Situasi semakin panas dan rasa bersalah Jimmy semakin besar. Sementara itu, di sisi lain, polisi yang sempat mencoba game terkutuk itu sengaja mendatangi sebuah toko game untuk mencari salinan fisik dari game tersebut. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang bisa ia temukan karena game itu memang belum dirilis secara resmi. Dan pada momen ini, detik-detik penjemputan ajal sang polisi pun dimulai. Tepat di dalam mobilnya sendiri, teror itu datang. Setelah itu adegan berpindah kembali kepada Jimmy dan Katie yang nekat menerobos masuk ke rumah Loomis. Meskipun rumah itu sudah disegel oleh polisi, mereka tetap memaksa masuk demi mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan penyidik. Dan benar saja, di dalam ruangan Loomis mereka menemukan sebuah device yang didapatkan Loomis langsung dari pihak developer game beserta alamat kantor pengembangnya. Tanpa menunda waktu, Jimmy langsung menghubungi Wing dan October yang sedang berada di apartemen Wing. Di sana, October tengah mencari informasi mendalam tentang Elizabeth, musuh utama di dalam game Stay Alive. Dari beberapa sumber, ia menemukan fakta bahwa Elizabeth Bathory benar-benar ada dalam sejarah kelam dunia nyata. Dikenal dengan julukan The Blood Countess, seorang wanita yang dipercaya telah menyiksa dan membunuh ratusan gadis muda. Cara memusnahkan Elizabeth pun ternyata terdiri dari 3 tahapan. Menancapkan 3 buah paku ke tubuhnya, menghadapkan sebuah cermin ke arahnya, dan membakar seluruh darahnya hingga habis. Sayangnya, penjelasan October tidak sempat disampaikan lebih jauh, karena tak lama kemudian Wing dan October melihat berita tentang kematian seorang polisi. Polisi yang tadi memainkan game Stay Alive. Kematian itu membuat mereka sadar bahwa keberadaan mereka pun kini terancam. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung melarikan diri menuju tempat Jimmy. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berkumpul di kediaman Jimmy. Tapi tanpa mereka sadari, game Stay Alive tiba-tiba berjalan otomatis. Yang lebih buruk, karakter yang dimainkan adalah karakter October. Sementara October sedang mencari angin di luar rumah, ia tidak tahu bahwa avatarnya sedang dipaksa maju oleh sistem game. Dalam tampilan game, terlihat karakter October berjalan seperti orang linglung, seolah ditarik menuju sebuah bangunan kosong. Dan benar saja, saat October sampai di tempat yang sama dengan lokasi avatarnya, Elizabeth Bathory muncul. October diserang habis-habisan hingga ia tewas secara tragis, tepat seperti yang terjadi pada karakternya. Segala bentuk pertolongan dari ketiga temannya berakhir sia-sia. Mereka tidak bisa menghentikan kematian itu, baik di game maupun di dunia nyata. October tewas menambah daftar korban yang semakin panjang. Setelah tragedi itu, Jimmy, Wing, dan Katie memutuskan untuk segera pergi ke lokasi developer game Stay Alive, alamat yang ditemukan di rumah Loomis. Di perjalanan, Swing berpendapat bahwa ia sebaiknya tetap di mobil sambil terus memainkan karakternya. Harapannya, asalkan avatarnya masih hidup, teror dari Elizabeth tidak akan menyerang Jimmy dan Katie. Setuju dengan rencana itu, Jimmy dan Katie kemudian masuk ke alamat yang tertera di device tadi. Tetapi alih-alih sebuah kantor modern, bangunan tersebut justru terlihat seperti rumah tua yang tidak terawat seakan sudah kosong puluhan tahun. Saat mereka masuk, suasana terasa semakin janggal. Dan dari dalam game, Wing menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan.
Rumah yang sedang dimasuki Jimmy dan Katie adalah tempat yang sama persis dengan lokasi yang ia jalankan di dalam game. Dari titik inilah, Jimmy mulai diarahkan menuju sebuah gerbang tua yang tampaknya menjadi pintu masuk ke area pemakaman. Di ujung pemakaman itu, ia melihat sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi. Persis seperti lokasi yang pernah dikunjungi oleh karakter Miller saat bermain game. Semuanya sesuai dengan map yang ada di Stay Alive. Seakan dunia game dan dunia nyata benar-benar telah menyatu. Sementara itu, Katie masih berada di dalam rumah mencoba memahami susunan ruangan lama itu. Ia menemukan sebuah lemari besar yang memiliki pintu rahasia dan di dalamnya terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Di salah satu dinding ruangan itu, ia menemukan foto Elizabeth Bathory. Foto yang sama persis dengan yang dilihat Miller sebelum kematiannya. Namun belum sempat Katie memeriksa lebih jauh, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Katie merasakan seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Ancaman itu semakin jelas memaksa Jimmy untuk kembali ke arah Katie secepat mungkin. Beruntungnya, Jimmy tiba tepat waktu dan kali ini Swing ikut membantu dari dalam game dengan menggunakan karakternya. Berkat tindakan Wing, mereka menyadari fakta penting. Apapun yang dilakukan dalam game akan langsung berpengaruh ke dunia nyata. Namun bantuan Wing ini justru membuatnya menjadi target berikutnya dari Elizabeth Bathory. Ia terpaksa berjuang sendirian, mencoba bertahan melawan cara curang game yang kini berjalan otomatis. Wing hanya bisa berlari sejauh mungkin masuk ke dalam hutan sambil terus dikejar oleh kereta kuda. Tapi pada akhirnya nasib berkata lain. Wing terjebak di antara tanaman mawar dan tidak bisa menghindar lagi. Kini tersisa Jimmy dan Katie. Mereka mau tidak mau harus menyelesaikan misi terakhir dalam game dan di dunia nyata yang mengharuskan mereka masuk ke bangunan tua untuk menghadapi Elizabeth. Masalahnya, stok bunga mawar yang mereka miliki tinggal sedikit. Sebagian besar sudah mereka gunakan untuk bertahan selama perjalanan ke lantai paling atas bangunan itu. Dan yang lebih sial lagi, secara tiba-tiba Katie terpisah dari Jimmy. Tapi sudah dekat dengan akhir. Mustahil bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Jimmy akhirnya tiba di ruang utama Elizabeth Bathory. Di sana, ia menemukan tubuh Elizabeth yang sudah membeku seperti mayat. Tetapi di sisi lain, Katie justru harus berhadapan dengan arwah Elizabeth yang muncul di dunia nyata. Arwah itu menyeret Katie dan membuatnya tergantung tak berdaya. Untungnya, Jimmy bergerak cepat. Ia berhasil menancapkan 3 paku ke tubuh Elizabeth sesuai ritual yang dipelajari dari catatan Oktober. Tepat di detik terakhir, nyawa Katie masih bisa diselamatkan. Namun, teror itu berpindah ke Jimmy ketika tubuh Elizabeth tiba-tiba bangkit kembali dalam hitungan detik. Bangkit sebagai sosok mengerikan yang ingin menuntaskan dendamnya. Alih-alih panik, Jimmy langsung mengarahkan pantulan kaca dari layar laptopnya ke wajah Elizabeth. Melihat refleksi dirinya yang benua dan membusuk, Elizabeth menjadi marah dan frustasi. Di momen itulah, Jimmy menyalakan api dan membakar darah Elizabeth hingga habis mengikuti ritual penghancuran terakhir. Dengan harapan besar, ia berharap perjuangan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tak lama setelah itu, Jimmy dikejutkan oleh kemunculan Wing yang ternyata masih hidup. Ternyata Wing tidak benar-benar tewas. Ia selamat karena jatuh tepat ke dalam tanaman mawar yang memang merupakan penangkal setiap iblis di dalam game tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan sebuah toko game bernama Game Station. Di sana terlihat bahwa game Stay Alive akhirnya resmi dipasarkan. Namun yang menarik, game tersebut sudah dimodifikasi dan diklaim aman untuk dimainkan.
Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi ritual iblis, dan tidak ada lagi kematian misterius.